Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalurita Bilkis dengan NPM 2020-12-50345, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Figurative Language dalam serial Queen Charlotte: A Bridgerton Story karya Shonda Rhimes tahun 2023. Latar belakang dalam penelitian ini. Bahasa adalah media komunikasi yang dilakukan manusia untuk pertukaran informasi, ide, dan dapat dijadikan sebagai media pemersatu bangsa. Bahasa yang dijadikan sebagai pemersatu bangsa atau bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Mempelajari bahasa Inggris bisa melalui media, salah satunya adalah serial televisi. Dalam penelitian ini, penulis memilih serial drama Queen Charlotte: A Bridgerton Story karya Shonda Rhimes yang dapat disaksikan di Netflix. Serial ini menceritakan kisah cinta antara King George dan Queen Charlotte. Berlatar belakang sejarah abad ke-18, serial ini menggunakan bahasa yang khas dari abad ke-18 dan 19, memberikan kesempatan untuk para penonton mempelajari kosakata dan frasa historis. Dengan adanya bahasa kiasan, membuat suatu karya semakin ekspresif dan memiliki makna yang mendalam. Maka, peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui bahasa kiasan yang terdapat di dalam serial Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bahasa kiasan yang digunakan dalam series Queen Charlotte: A Bridgerton Story karya Shonda Rhimes tahun 2023. Lalu yang kedua, bagaimana makna bahasa kiasan yang terdapat dalam series Queen Charlotte: A Bridgerton Story karya Shonda Rhimes tahun 2023. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan jenis bahasa kiasan yang digunakan dalam series Queen Charlotte: A Bridgerton Story karya Shonda Rhimes tahun 2023. Lalu yang kedua, mendeskripsikan karya bahasa kiasan yang terdapat dalam series Queen Charlotte: A Bridgerton Story karya Shonda Rhimes tahun 2023. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Goris Keraf tahun 2004. Keraf menyebutkan bahasa kiasan digolongkan menjadi 16 jenis gaya bahasa kiasan, yaitu simil, metafora, alegori, personifikasi, eponim, alusi, epitet, sinekdoke, metonimia, antonomesia, hipalase, ironi, satir, innuendo, antifrasis, dan paronomosia. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Lalu, teknik penelitian yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. Fokus penelitian di dalam penelitian ini adalah fokus analisis figurative language dalam serial Queen Charlotte: A Bridgerton Story karya Shonda Rhimes. Sefokus pada penelitian adalah menganalisis 10 macam bahasa kiasan, yaitu simil, metafora, personifikasi, metonimia, alegori, ironi, satir, sinekdoke, innuendo, dan yang terakhir antifrasis. Hasil penelitian yang ditemukan di dalam penelitian ini ada 25 data, tetapi saya akan memaparkan 3 data. Yang pertama adalah dialog dari King George. I'm the picture of duty, the crown resides within me, embedded like a knife. Dalam episode 2, di menit 55. Dalam penjelasannya, the crown resides within me, embedded like a knife. Kalimat tersebut mengandung kalimat simil, karena terdapat kata light dan kata crown dibandingkan dengan kata knife. Dapat disimpulkan bahwa kata crown seharusnya menggambarkan sebagai kekuasaan atau tahta yang dimiliki sang raja. Tetapi Raja George menggambarkan kekuasaan itu atau menyamakan kekuasaan yang dia miliki itu sebagai knife,
yang artinya adalah beban, dan dapat disimpulkan, Raja George merasa kekuasaan yang dimilikinya atau tahta yang dimilikinya adalah beban untuk dirinya. Yang kedua, dialog Queen Charlotte. It is treasonous to interrupt my beauty sleep. You're lucky my face is a rare jewel. Episode 1 menit ke-11. Penjelasannya, You're lucky my face is a rare jewel. Kalimat tersebut mengandung kalimat metafora, karena membandingkan dua hal berbeda tanpa menggunakan kata penghubung seperti simil, untuk memberikan kesan kalimat lebih hidup dan ekspresif. Ratu Charlotte membandingkan wajahnya dengan perhiasan langka yang dapat diartikan bahwa tidak ada yang memiliki kecantikan seperti dirinya atau dirinya bisa disebut adalah wanita yang paling cantik. Lalu yang ketiga, dialog dari Lady Violet Bridgerton. Love can bloom from the thorniest gardens, can it not? Episode 2, menit ke-32. Penjelasannya, kalimat tersebut mengandung bahasa kiasan metafora, karena terdapat perbandingan dua hal yang berbeda seperti love dan Thorniest Garden. Pada umumnya, love digambarkan sebagai sesuatu sukacita atau rasa kasih sayang, sedangkan Thorniest Garden merupakan hal yang sendu, sesuatu yang sangat kering. Padahal dua hal itu merupakan hal yang berbeda tetapi disandingkan di dalam kalimat ini. Maka dapat diartikan bahwa cinta dapat tumbuh dalam keadaan yang sangat mustahil. Dalam kalimat ini, metafora digunakan untuk memberikan ungkapan secara tidak langsung dan memiliki makna yang lebih puitis di dalamnya. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah Shondarim cenderung menggunakan bahasa kiasan jenis metafora. Dari 25 data, terdapat 8 data atau sebesar 32% bahasa yang mengandung metafora. Bahasa kiasan metafora sendiri digunakan untuk memberikan kesan menarik, makna yang mendalam, dan ekspresif dalam suatu kalimat. Dan hakikatnya, manusia menggunakan bahasa kiasan untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung. Demikian presentasi saya tentang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Figurative Language dalam serial Queen Charlotte A Bridgerton Story karya Shonda Rhimes tahun 2023. Semoga tugas akhir saya ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya atau bagi mahasiswa di Universitas Indraprasta PGRI. Sekian, dan terima kasih telah menyaksikan sidang mandiri saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.